kawan di legenda catur dunia. Magnus main lagi kawan di kejuaraan dunia Blitz ini setelah ngambek 2 hari kawan. Setelah dibujuk oleh FIDE kawan, atau mungkin FIDE ini menjanjikan sesuatu pada Magnus sehingga Magnus mau main, siapa tahu? Ya mungkin ini hanya spekulasi admin saja ya, tapi siapa tahu. Oke, yang penting Magnus main kawan, dan main penuh di hari pertama di babak penyisian dan lolos ke babak knockout. Sistem yang dipakai oleh FIDE tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu kawan. Jika tahun lalu tahun 2023 untuk permainan Blitz kawan, FIDE menggunakan sistem Swiss 21 babak. Tapi kali ini menggunakan 2 tahap kawan, tahap penyisian dengan sistem Swiss 13 babak dan babak knockout atau sistem gugur, di mana ada 8 pemain diambil dari babak penyisian itu untuk lolos ke babak knockout ini. Kalau kita lihat dari daftar tabel chess.com kawan, maaf salah klik ya, daftar tabel Disney, ada 10 pemain yang mempunyai 9,5 poin yang sama untuk kategori opennya. Ada Jan Nepo, Magnus, Wesley So, Firoza, Caruana, Hans Niemann kawan, Dani Dubov, Mursin, dan Jan Krzysztof Duda ataupun Dani Naroditsky dengan 9,5 poin. Tapi diambil hanya 8 pemain kawan. Artinya ada 2 pemain yang harus kecewa kalah tie breaks kawan. Siapakah 2 pemain itu yang gagal lolos kawan? Dia adalah Daniil Dubov dan Naroditsky. Yang lolos ke babak knockout 8 pemain itu, Jan Nepo akan berhadapan dengan Volodymyr Mursin, Firoza akan berhadapan dengan Wesley So, Magnus Carlsen akan berhadapan langsung dengan Hans Niemann kawan. Jan Krzysztof Duda berhadapan dengan Fabiano Caruana. Mereka akan memainkan 4 game Blitz kawan di babak knockout ini. Setiap partainya ada 4 game. Untuk kategori womennya, di sini bisa kalian lihat ya, Rames Babu bertemu dengan Zhu Jiner, Zhu Wenjun bertemu dengan Valentina Gunina, Katerina Lagno melawan Karitsa Yip, Bibi Sara melawan Li Tingji, tidak ada Irene Karisma Sukandar. Penampilan Irene tadi sampai babak ke-10 saya lihat kurang ya, tidak seperti di sesi rapid kawan, banyak mengalami kekalahan. Oke, itulah para pemain yang lolos ke babak berikutnya kawan. Ada kejadian yang cukup menarik kawan di hari pertama untuk permainan Blitz ini. Nah, khususnya di babak-babak akhir kawan, di babak ke-12 ini kawan. Nah, di sini Dani Dubov kawan, Dani Dubov di game ke-10-nya ini ya, dia tidak mau main dengan Hans Niemann. Jam sudah jalan, Dubov sampai jam berakhir habis kawan, Dubov tidak hadir. Apakah mengikuti jejak dari Magnus Carlsen yang tidak mau meladeni permainan Hans Niemann Tapi ya, yang diuntungkan adalah Hans Niemann kawan, mendapatkan poin cuma-cuma, poin gratis. Cukup disayangkan bagi Dani Dubov. Andai saja dia cukup bermain remis kawan, dia bisa lolos. Ya, gara-gara ini kawan, gara-gara ini Dani Dubov tidak lolos. Kena karma Dani Dubov. Kena karma, tidak mau main melawan Hans Niemann Akhirnya dia gagal lolos kawan. Kejadian yang menarik lainnya di babak 12 dan 13 kawan. Di babak ke-12 ke-13 ada 8 pemain yang mempunyai poin yang sama kawan. Jan Nepo, Wesley So, Ali Reza, Fabiano Caruana, Hans Niemann, kemudian Mursin, Jan Krzysztof Duda, dan satu lagi Levon Aronian bermain remis cepat di babak ke-12. Saya akan tunjukkan ya papan di babak ke-12 kawan. Babak ke-12. Nah, di sini kawan, ada 3 partai yang berakhir sangat cepat kawan. Mereka ingin mengamankan setengah poin untuk tetap berada di papan atas. Kemudian lanjut lagi kawan, di babak ke-13. 4 papan teratas ini bermain cepat. Magnus versus Ali Reza bermain dengan Ruy Lopez Berlin Defense kawan, bermain remis cepat. Wesley So juga melawan Daniil Naroditsky. Kemudian Mursin melawan Fabiano Caruana, remis cepat. Jan Nepo melawan Hans Niemann juga remis cepat kawan. Nah, pemain-pemain inilah yang akhirnya lolos ya. Kecuali Disney ya, Jan Krzysztof Duda memetik kemenangan kawan, akhirnya membuat dia lolos. Dani Dubov menang di game terakhirnya menghadapi Pragnananda, tapi sayangnya kawan, dia kalah tie breaks oleh Mursin. Memang kawan, jumlah kekalahan Mursin ataupun Dani Dubov ini selisih 1 game.
Mursin hanya 1 kali mengalami kekalahan Dubov 2 kali kawan, sehingga Dubov tersisi ya kalau head to head melawan Mursin. Oke kawan, untuk game yang akan kita ulas, kita otak-atik ini tentu saya pilih permainan Magnus Carlsen saja ya terlebih dahulu kawan. Nah, di video ini akan saya isi 2 game permainan Magnus Carlsen. Pada game keempat menghadapi Alexander Simanov, kemudian nanti kita susul di game keenam menghadapi Sagiar Mamedyarov. Langsung ke papan analisisnya. Magnus Carlsen memetik 9,5 poin dari 13 game yang dia mainkan kawan. Oke kawan, permainan Magnus Carlsen versus Alexander Simanov terlebih dahulu ya. Pada game keempat, Magnus mengawali dengan English opening pion C4, pion G6 variasi Great Snake kawan. Nah, 3 langkah populer di posisi ini adalah kuda C3, pion G3, dan pion D4. Magnus memilih variasi yang lain kawan, jalur sampingan langsung dengan pion E4. Kalau kalian dengan kuda C3 terlebih dahulu, gajah G7, pion G3 paling banyak dimainkan, atau langsung dengan pion D4 di sini yang bisa berlanjut ke bentuk permainan King's Indian Defense. Tapi kalau kalian memilih dengan langkah pion G3 terlebih dahulu kawan, akan masuk ke permainan English opening variasi ultra simetrikal kawan. Oke, Magnus memilih dengan pion E4 saja terlebih dahulu setelah gajah G7, pion D4. Secepat mungkin kuasai petak center kawan. Kita masuk ke permainan modern defense ya. Pion D6, kuda F3, ada pion E5 tantang hitam. Magnus dengan kuda C3, biarkan saja. Lakukan pertukaran, ambil balik. Sehingga dia tidak mempunyai kontrol center lagi pada petak F4, petak D4. Kuda C6, perkuat tekanan bagi pion D4. Magnus gajah G5 terlebih dahulu setelah pion F6. Gajah tarik mundur ke petak E3, backup pion D4-nya. Kuda H6, lanjut Alexander Simanov. Di sini melakukan pertukaran dengan pion D pukul. Pion E5 lanjut Magnus, diambil balik menggunakan pion D, terbuka lajur D. Magnus menukarkan menteri, ambil balik oleh raja. Rokade panjang, langsung tempo skak. Kenapa tidak diambil menggunakan kuda saja? Agar raja masih bisa rokade kawan. Tentu ada ancaman kuda D5 ya pada pion ini. Mungkin ada kuda E6 pertahankan posisi pion. Nah, gajah akan sikat kuda A6 dan bisa mendapatkan pion yang di sini ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi ambil balik langsung dengan raja. Rokade panjang Magnus, tempo skak, blokade dengan gajah D7, dan pion H3 terlebih dahulu. Kontrol petak G4 agar tidak ada ancaman pada gajah serta pionnya. Simanov melangkah kuda ke F7, Magnus dorong maju pion C5, kontrol ruang gelap petak D6 ini kawan, dan Simanov geser raja ke C8, menghindari pin dari benteng. Magnus angkat gajah ke C4, coba serang kuda, dan koneksikan 2 benteng kawan. Di sini kuda F mundur ke D8. Magnus angkat benteng, sudah sangat jelas ingin double benteng. Dan ada tantangan gajah E6. Magnus menolak blokade dengan kuda D5. Di sini benteng E8. Magnus double benteng H ke D1. Simanov maksud saya. Simanov blunder dengan langkah kuda ke F7. Langkah terbaik lainnya di sini kawan bisa bermain dengan pion A ini. Pion A5 kawan, atau cukup ke petak A6, ataupun juga bermain dengan pion F5. Tapi melangkah kuda ke F7. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik kawan yang ditemukan oleh Magnus. Oke, tak perlu lama-lama ya. Kuda pukul pion C7. Tapi ini bukan langkah Magnus kawan. Magnus melewatkan langkah ini. Apa tujuannya? Ya garbu 2 benteng ya. Diambil oleh raja, maka gajah pukul gajah. Ambil balik, benteng bisa meluncur. Tidak ada lagi yang kawal petak D7. Nah, coba lihat. Coba lihat. Magnus melewatkannya kawan. Magnus melewatkannya. Dia bermain dengan pion G4. Dan ada kesempatan untuk menghindari taktik ini tadi kawan. Dengan langkah kuda C lompat ke petak D8. Berkoneksi dengan saudaranya. Dan mungkin berikan tempat bagi pion, raja naik. Blunder lagi dengan pion A6 kawan. Dan baru kali ini Magnus akhirnya tahu kombinasi itu. Kuda caplok pion C7, Simanov menyerah. Hanya 18 langkah saja. Ya andai saja tadi kawan di langkah ke-16 Magnus sudah tahu langkah kuda ambil pion C7 setelah kuda tadi blunder kawan. Di sini ya cukup hanya 17 langkah saja.
Oke, terlewatkan satu langkah ya. Akhirnya baru di langkah ke-18 kuda caplok pion C7, Simanov menyerah. Ya seperti tadi ya, raja ambil kuda, gajah pukul gajah E6, ambil balik oleh benteng, benteng D7 skak, raja mungkin mundur petak C8, dan benteng sikat kuda, ancam gajah kawan. Gajah kalau mundur ya ada skak juga, kalau bergerak ke sini ada gajah. Jadi benteng ke E7, tapi kalau dilanjutkan kawan, permainan ini sepertinya masih cukup menarik ya. Hanya selisih satu pion kawan. Tapi yang dilawan ini adalah Magnus kawan. Magnus yang dilawan. Mungkin raja C2 segera naik kawan. Raja hitam juga naik dan pion B4 mungkin akan didorong oleh Magnus. Ada satu pion yang lolos juga. Tapi bagi kita kawan, bagi kita pemain pos ronda masih cukup menarik ya. Adu saja benteng Disney, benteng pukul benteng. Lagi-lagi mungkin sudah down kawan. Yang dihadapi ini adalah King Magnus. Dia langsung menyerah saat Magnus caplok pion C7-nya. Oke, game berikutnya dari permainan Magnus Carlsen pada game ke-6 menghadapi Shakir Mamedyarov. Langsung saja, Mamedyarov putih kawan, Magnus hitam. Mamedyarov mengawali dengan pion D4, kuda F6, ada gajah G5, Tromboski. Magnus bermain dengan pion G6. Jalur utamanya kan kuda E4 ya. Gajah F4 Disney, kemudian pion C5. Langsung mengkontrol peta pusat, buka ruang pergerakan bagi menteri kawan. Yang biasanya pion F3 usir kuda, menteri langsung keluar ke A5 skak. Ya, dengan keberadaan kuda, siap caplok para perwira yang ingin blokade. Tentu dengan pion C3, baru kuda tarik mundur ke peta F6, dan mungkin pion D5. Oke, Magnus memilih dengan pion G6, biarkan saja putih kalau mau sikat kudanya kawan. Di sini kuda D2 lanjut Mamedyarov untuk perkuat senternya peta E4 kawan. Ada gajah G7, kemudian pion E3. Kenapa tidak langsung dengan pion E4? Ya, langkah kuat kawan. Tapi memilih dengan langkah pion E3 saja, Magnus tetap mengcounter pion D4 kawan. Berikan jalan juga menteri untuk keluar ke sisi menteri. Diperkuat dengan pion C3, Magnus tetap melakukan pertukaran pion C pukul pion D4, ambil balik menggunakan pion E, menciptakan ketidakseimbangan posisi pion kawan. Mayoritas di sisi menteri bagi putih, mayoritas sisi raja bagi hitam. Rokade pendek Magnus, kuda G berkembang ke peta F3, ada kuda C6, gajah D3, kemudian pion H6, gajah mundur ke H4, ada pion D6. Berikan tempat atau jalan bagi pengembangan gajah ya, atau dukungan pertarungan peta E5. Rokade Mamedyarov, pion E5. Mamedyarov menahan diri dengan benteng E1. Magnus lagi-lagi yang mendahului pertukaran. Ambil balik menggunakan pion C. Sama-sama mempunyai pion terpisah. Ambil balik menggunakan kuda pun mungkin hitam akan tetap melakukan pertukaran supaya masing-masing mempunyai pion terpisah di lajur pusat, lajur D. Oke, dengan pion C pukul pion D4, kuda B4, blunder kawan Magnus Carlsen. Sangat cepat dia mau ngambil keputusan dengan langkah kuda B4. Magnus mungkin sudah mempersiapkan dari tadi bermain dengan langkah prinsipal dengan pion D5 kawan untuk kontrol petak pusat. Tidak memberikan kesempatan pion putih ini yang terlebih dahulu didorong. Walaupun masih cukup kuat kontrol petak D5. Tapi kuda dalam posisi terancam kena pin ya. Ini langkah terkuatnya. Magnus sangat cepat mengambil keputusan. Kuda B3, ancam gajah kawan. Tapi sayangnya Mamedyarov melewatkan langkah kuat kawan. Dia bermain dengan gajah C4. Gajah sikat pion G6 kawan. Coba lihat. Kalian tidak mau ambil, mungkin sekarang bermain dengan pion D5. Ya, gajah tarik mundur ke B1. Kalau kalian ambil, maka menteri ke B3 skak. Ya, skak, kuda jatuh. Kalian mau backup, ya, menteri kalian jatuh. Kalau kuda ini yang mundur, tetap ya, jatuh kuda ini juga. Gajah sikat kuda F6, kuda dalam posisi kena pin, kawan tidak bisa ambil. Selepas diambil balik, menteri ambil kuda D5. Putih bisa menang. Walau bermain dengan sepasang kuda, engine menyatakan putih unggul satu pion ya. Tapi juga harus berhati-hati, hitam masih bermain dengan sepasang gajah. Raja ke H7, mungkin kudanya akan bergerak ke peta E4 kawan, dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Mamedyarov hanya bermain dengan gajah C4, gajah F5. Berikan dukungan bagi kuda ke peta D3, ke peta C2, garbu benteng-benteng ini kawan.
Nah, opsi terkuatnya adalah gajah ke B3, jaga petak J2. Kalau kuda ke D3, ya benteng angkat naik ke petak E3. Tapi memilih dengan langkah benteng C1, pertahankan posisinya kawan. Di sini ada pion D5. Nah, gajah mundur ke E2 atau ke petak F1 untuk tetap kawal petak D3, terhindar dari ancaman garbuan. Tapi Mamet Yarob melangkah menteri ke B3 untuk menekan pion ini kawan. Jawaban terbaik dari Magnus dengan kuda C2. Di sini gajah sikat kuda F6. Kalau kalian ambil kuda ini dengan benteng, maka pion ambil gajah atau gajah yang ambil benteng terlebih dahulu ya, yang kuat ya. Nah, ini terlebih dahulu, ancam menteri, baru ambil gajah. Di sini hitam menang kawan. Hitam menang, unggul kualitas perwira ya. Kalau di sini kalian mencoba untuk ambil pion ini langsung percuma ya, ada kuda. Jadi harus dieliminasi terlebih dahulu oleh Mamet Yarob. Gajah sikat kuda F6. Magnus salah ambil. Pion ambil gajah C4 terlebih dahulu. Ambil langsung gajah F6 ini kawan. Ambil langsung. Dengan gajah kah? Dengan menteri kah? Nah, masih ada tempo ya. Masih ada tempo. Gajah ambil pion D5. Hitam menang atau unggul kualitas perwira. Kuda caplok benteng E1. Dengan adanya pion ambil gajah, tempo ancam menteri. Menteri tidak ambil pion kawan. Tapi sikat kuda. Miskalkulasi lagi dari Magnus Carlsen. Tapi Magnus bermain sangat cepat kawan. Dia masih punya 2 menit di posisi ini. Inilah yang terlewatkan oleh Magnus karena main cepat. Saling menantang pertukaran menteri. Kalau kalian terima gajah ambil menteri C2, maka gajah ambil menteri D8 kawan. Putih menang ya. Putih menang. Mungkin benteng ini ambil gajah, kalian ambil gajah di sini. Putih menang jumlah perwira kawan. Itulah yang menjadi miskalkulasi dari Magnus. Jadi menteri ambil gajah F6 dan menteri ambil pion C4. Kita lihat permainan yang cukup imbang, tapi Magnus diuntungkan dengan sepasang gajahnya, di mana permainan sudah mulai terbuka. Oke, benteng AC8, menteri B3, Magnus dengan pion B6, dan pion H3, kontrol petak G4, berikan ruang napas bagi raja. Ada menteri D6 lanjut Magnus, menekan pion pusat, benteng C3, segera dobling, ada gajah E6, ancam menteri. Menteri keempat ada pion A5, kemudian blunder Mamet Yarob dengan kuda C4 kawan, ancam menteri. Dalam posisi yang level kawan, sebetulnya di sini pion A3 cukup bagus ya. Untuk kontrol petak B4 ini mungkin ada langkah menteri D5 ataupun pertukaran benteng. Ambil balik oleh pion di sini, kemudian menteri ke D5. Kira-kira siapa yang diuntungkan dengan konstruksi semacam ini kawan? Ya, sepertinya putih diuntungkan. Mungkin di sini tahan diri saja, tidak melakukan pertukaran. Menteri ke D5, langkah bagus. Tapi Mamet Yarob unggul satu pionnya, ada satu pion bebas di lajur pusat. Sayangnya blunder dengan kuda C4, Magnus jawab dengan menteri B4, Mamet Yarob menyerah. 23 langkah saja kawan. Karena putih bisa kehilangan perwira. Coba lihat. Kuda ini dalam posisi tertekan kawan. Menteri mundur menolak pertukaran, maka kuda jatuh. Nah, jika dilanjut menteri pukul menteri, pion punya tempo untuk sikat benteng. Salah satu perwira tetap jatuh ya, tak perlu kita ulas lagi. Oke, 2 game dari Magnus Carlsen di hari pertama kawan. Magnus lolos ke babak berikutnya dan langsung berhadapan dengan Hans Niemann Moke di babak knockout quarter final kawan. Oke, semoga permainan Magnus Carlsen bisa menghibur kalian kawan. Admin tunggu requestan kalian yang mana yang ingin kita ulas di video berikutnya nanti sore atau nanti malam kawan. Dan mungkin tidak semua game-game bisa tercover ya di kejuaraan dunia Rapid dan Blitz ini. Tapi selepas itu kawan, mungkin di tahun baru nanti sampai turnamen Tata Steel tidak ada turnamen besar. Nah, mungkin disitulah kita akan coba ulas beberapa partai dari event ini yang sempat terlewatkan ya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.